Selamat pagi Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 WITA bersama saya Dwi Vera. Secara nasional hampir semua perbankan mengalami perlambatan dari sisi pertumbuhan dan kualitas. Namun di tingkat regional seperti Bali, perlambatan justru tidak terasa karena pertumbuhan ekonomi masih disokong oleh sektor pariwisata yang kini masih menggeliat. Demikian disampaikan CEO BNI Wilayah Denpasar, Risang Widoyoko saat berkunjung ke Gedung Pers Bali Ketutnade Denpasar. CEO BNI Wilayah Denpasar, Risang Widoyoko disambut langsung oleh Ketua Kelompok Media Bali Pos, Satria Narada. Dalam kunjungan ini, Risang Widoyoko menerangkan secara nasional, hampir seluruh perbankan mengalami perlambatan dari sisi pertumbuhan dan kualitas. Namun di tingkat regional seperti Bali, perlambatan justru tidak tampak. Hal ini disebabkan sektor pariwisata yang menjadi tumpuan Bali masih mengalami pertumbuhan. Namun demikian ke depan, Bali memerlukan alternatif sebagai tumpuan ekonomi, salah satunya bidang pertanian. Kan kalau di tingkat regional, khususnya yang saya lihat di Bali, memang hal itu tidak terlalu nampak karena memang kita bertumbuh pada sektor pariwisata. Tapi yang jelas memang kita tidak bisa menumpukan pada sektor itu saja, tetapi kita harus juga mengembangkan sektor-sektor lain yang memiliki sustainabilitas. Jadi artinya mereka lebih tahan terhadap resesi, tahan terhadap goncangan, antara lain yang tadi saya sebutkan mengenai pertanian. Bali juga merupakan sebenarnya sektor unggulan selain wisata juga pertanian. Risang menambahkan selain konsen mensupport pengembangan sektor pariwisata dan pertanian sebagai agent of development, BNI juga memiliki peranan penting dalam mengembangkan sektor kerakyatan, salah satunya penyaluran kredit usaha rakyat yang saat ini tengah disalurkan ke sejumlah daerah. Penyaluran KUR ini tidak dilakukan sendiri, melainkan bekerjasama dengan lembaga keuangan non-bank seperti LPD dan koperasi. Dalam penyaluran kredit, BNI tetap mengedepankan pada pasar yang selektif. Penyaluran kredit ini tetap mengedepankan pasar yang selektif, karena kita tidak ingin bahwa ini akan justru memperberat kondisi perusahaan kami dan juga secara nasional di industri perbankan. Kami baru mendapatkan alokasi dana dari kantor pusat kami sekitar 116 miliar. Dan untuk daerah di Bali ini sekitar 68 miliar. Sisanya dialokasikan ke Lombok dan Kupang. Jenny dan Gung Krisna, Bali TV. Pemirsa, demikian seputar Bali terkini kali ini. Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini 1 jam mendatang. Salam Indonesia.